Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Gowi di channel Gandus TV. Nah, hari ini saya lagi duduk di Bukit Seguntang. Nah, Bukit Seguntang ini dikenal dengan Ulu Melayu. Ulu Melayu untuk Nusantara. Nah, tapi kita abaikan dulu soal Ulu Melayunya, Palembang sebagai Ulu Melayu. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal Kota Palembang. Kebetulan hari ini saya berbincang-bincang dengan Bung Ade. Nah, Bung Ade ini seorang aktivis di Gerakan 98 dan juga akademisi. Nah, jadi perpaduan ini pas ada di Bung Ade. Dia dari berontak lah dulu zaman-zaman mahasiswa 98. Sekarang itu ngajarin untuk berontak di menjadi seorang mengajar di Sipol ya. Di Sipol Canterin Buka. Ya. Ini untuk penanganan banjir ya, salah satu solusi ya, penataan untuk penanggulangan banjir. Ya, normalisasi. Nah, pertanyaannya, ada nggak manfaatnya gitu loh dengan kegiatan itu? Kan gitu. Kenapa pertanyaan ini muncul? Ya. Nah, karena logikanya kalau dia penanganan banjir, ini sungainya makin dipersempit gitu loh. Itu kan pertanyaan yang aneh nih. Kalau nggak salah hitungan saya 2 meter ke kanan, 2 meter ke kiri. Jadi 4 meter sudah dipersempit ya? Dipersempit gitu loh. Ini nggak jelas orientasinya apa gitu loh. Kalau bicara penanganan banjir, ini kan baru satu case ya. Nah, makanya saya bilang tadi, ini kita nih mau memelihara banjir atau menanggulangi banjir. Ditimbang. Jujur saya bingung gitu loh kalau bicara banjir nih. Ada upaya gitu. Nah, tapi saya melihat ini lebih kepada simptom terapi aja biar kelihatan ada kerja. Kan gitu. Kalau kausa terapi kan ada hitung-hitungan nih, ada analisanya gitu loh, bahwa misalnya debit air nih ketika klimaks itu berapa, kemudian ruang-ruang untuk aliran airnya apakah mampu menampung debit air ini sehingga air itu tidak menggenangi jalanan gitu loh. Nah, ini udah puluhan tahun gitu loh. Berulang terus ya. Berulang terus. Makanya saya bilang ini konsepnya apa gitu loh. Dalam menyelesaikan persoalan banjir ini ya sebatas simptom terapi, jangan tidak baik, jangan dibilang wong kate gawe, ya kan itu akhirnya kan itu. Saya punya kesimpulan seperti itu. Karena kan kita punya banyak ahli nih. Ya, kenapa tidak dilibatkan gitu? Ahli-ahli tadi. Ya, ahli-ahli yang khususnya kaitan dengan tata ruang, misalkan gitu. Ya, mereka lebih paham tentu hitung-hitungan ini kan gitu. Nah, ini kan menarik ini tadi ketika ngomongin sungai, itu anak sungai Sekanak kalau nggak salah. Ya. Anak sungai Sekanak, posisinya tuh dari depan wali kota itu sampai ke DPR, ke perbatasannya. Nah, harusnya kalau untuk mengatasi banjir kan seharusnya logikanya dilebarin lagi ya, logikanya ya. Logikanya dilebarin lagi minimal 4 meter tadi ya. Bukan dipersempit menjadi 4 meter. Tidak, 4 meter itu artinya tetap, bukan dilebarin. Nah, awalnya kan 4 meter itu. Ya, maksud saya gini, maksudnya 4 meter kan dua kiri dua kanan tadi. Ya, itu yang dikecilkan kan awalnya nih. Ya. Saya lupa lebarnya pasti, tapi betul. Yang pasti menyempit di kanan 2 meter, di kiri 2 meter. Artinya sudah kehilangan 4 meter. Ya, harusnya kan ditambah. Nah, ya, minimal tetap. Minimal tetap. Dan didalamkan. Nah, ini kan selain sungai ini benar juga kan kita juga ada namanya Perda Rawa ini. Ya. Nah, Perda Rawa di Sumsel Kota Palembang ini jelas itu melarang untuk menimbun. Betul. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ini 15 tahun terakhir inilah, 20 tahun terakhir lah, itu penimbunan di Kota Palembang itu sangat marak. Padahal ada yang namanya Perda Rawa. Nah, apa gunanya di Perda ini kalau penanganannya hanya batas? Nah, ini kalau menjawab itu Bang Ali, ini pertanyaannya satu nih. Hukum ini jadi panglima atau politik yang jadi panglima gitu loh. Nah,
kalau bicara hukum Panglima dia hitam putih. Ya. Jadi nggak peduli dia gubernur, presiden sekalipun, kalau salah ya salah. Kalau Nah. Panglima. Hah? Kalau Panglima. Kalau hukum yang jadi panglima, kalau politik yang jadi panglima kan konsensus, kesepakatan para pihak. Nah ini yang kita nggak mau, karena yang terjadi hari ini kan itu. Panglima di Republik ini dari pusat ya sampai ke level kabupaten kota di provinsi itu panglimanya politik. Buktinya apa? Ketika bicara tadi Perda Rawa, ada konsekuensi. Ketika menimbun dia harus menyiapkan retensi. Ya. Kalau saya tidak salah itu ya. Ya. Ada konsekuensi. Boleh menimbun, tapi konsekuensi dari timbun itu harus membuat retensi. Ya. Nah itu ada hitung-hitungannya, kan gitu. Hari ini kan enggak. Saya melihat pembangunan yang dilakukan ini lebih kepada konsep sinetron. Iya, stripping, kejar tayang. Yang penting ada pembangunan, yang penting ada gawean, jangan tidak terserap anggaran. Kuncinya itu ya. Iya, ini yang parahnya itu gitu loh. Semangatnya itu, filosofisnya itu tidak jelas gitu loh. Kita nih bangun untuk apa gitu loh. Ya. Padahal ya Palembang ini dari zaman sebelum penjajahan juga terkenal dengan namanya Venesia dari timur. Betul, sepakat. Venesia dari timur ini kalau kita sekarang lihat ini, kalau dari 317 anak sungai kalau nggak salah ya, itu sekarang ini hanya tinggal 17 atau 19 anak sungai. Dan itu pun sekarang kalau kita lihat tadi, harusnya kan sungai ini dilebar ini, Ya. bukan dipersempit. Lama-lama jadi kot ini kalau disempit. Betul. Bisa jadi ini nanti ketika ada anggaran lagi ditambah lagi 2 meter untuk mempersempit jadi kot. Bukan sungai. Harusnya kan fungsinya ini kan untuk penampungan air, dan juga selain ini kan harusnya menjadi suatu yang asik, sebenarnya asik dipandang mata, asik untuk lingkungan, asik untuk orang menikmatin. Nah, kayak suasana kayak sekarang nih. Ya. Sekarang kita di Ini Bukit daerah Seguntang. resapan ini, daerah resapan. Resapan. Kayak sekarang kita di Bukit Seguntang ini. Jadi kan orang ramai-ramai berkumpul. 10 istilahnya kalau zaman dulu 10 kilir. 10 kilir naik perahu menikmati anak sungai tersebut. Nah, kalau dipersempit ya kemungkinan besar ya debit air yang tadinya pas untuk menampung akhirnya berkurang. Betul. Jadi jangan heran kalau tiap hujan air tergenang atau banjir kan gitu. Itu konsekuensi kan gitu, Iya. logikanya kan gitu. Jadi satu hal lah, kalau mau tata misalnya, saya ingat teman ya, kebetulan teman ini sering jalan-jalan ke Paris. Jadi dia bilang Palembang ini sama dengan Paris, jadi dibelah oleh sungai Dijon itu. Jadi kalau itu ditata, waduh itu akan jadi objek wisata itu. Banyak yang datang. Iya, dan itu akan meningkatkan PAD dan butterfly effect-nya luar biasa. Ekonomi akan berputar kan gitu. Karena apa? Di samping tadi view-nya menarik, Palembang ini kan terkenal dengan surga kuliner. Betul. Ya kan? Surga kuliner gitu loh. Dan hari ini ya banyak kita lihat YouTuber itu berangkat subuh dari Jakarta makan siang udah bisa di Palembang. Nah artinya infrastruktur ini sudah support tapi kita nggak siap. Karena apa? Konsepnya nggak jelas. Konsep kejar tayang tadi. Iya, kejar tayang. Kemudian tadi ini simptom terapi atau kausa terapi gitu. Saya tidak bisa menyimpulkan ini simptom terapi atau kausa terapi. Ya, tapi kan bisa kita lihat. Tapi dari kenyataan yang kita lihat, Ya. dari kasat mata yang kita lihat, Betul. kayaknya yang tadi. Ya sebenarnya kan gini loh, kita kan bisa survei ke banyak negara. Ya salah satunya Belanda. Ya. Belanda dia bisa dam itu, sehingga negaranya tidak terendam. Kalau kita lihat kan faktanya itu negara itu di bawah laut. Iya, di bawah permukaan laut. Dan duitnya dari kita loh 350 tahun untuk bikin dam itu. Ya terlepas dari itulah, ya itu masa lalu, nggak mungkin terulang. Paling tidak kita bisa belajar lah bagaimana menata persoalan banjir ini. Gitu. Ya, ngomongin Belanda ini. Kan Belanda ketika di Palembang itu, ya anak sungai ini masih bagus. Tapi dia juga buat kambang yang sekarang terkenal dengan kambang iwa
Besak dan Kampung Iwak Kecil. Ya. Nah, ini kan peninggalan Belanda sebenarnya. Betul. Untuk retensi, sudah tahu dia ini bakal banjir. Betul. Buat ini. Dia melakukan penimbunan tapi mereka buat retensi. Nah, kenapa hal yang bagus sebenarnya kan konsep tata ruang yang bagus. Kenapa kita meskipun ini Belanda ya, yang notabene memang penjajah, ya kenapa kita nggak bisa meniru mereka itu? Ya persoalannya sebenarnya sederhana Bang Ali, bukan nggak bisa. Ini soal kemauan, soal will. Kalau kita mau nggak ada nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Belanda tinggalkan blueprint loh buat kita. Ada. Betul. Nah persoalannya blueprintnya dijadikan pajangan atau hiasan gitu loh. Atau masuk museum. Nah kan gitu. Ini persoalan yang krusial ya kan. Jadi sangat wajar ketika misalnya kita ahistoris. Nah ini kembali ada gium ya, tidak akan besar sebuah bangsa ketika dia lupa sejarah. Nah salah satu sejarah tadi yang Bang Ali sebutkan bahwa Belanda sudah menyiapkan itu retensi, termasuk di Jakarta juga sama gitu. Iya Belanda sudah tahu itu karena ketinggian air ya. Dengan daratan itu memang rentan untuk banjir, begitu juga di kita. Tapi kan karena kecerdasannya mereka sudah siapkan. Nah kita kan enggak, ya yang sudah disiapkan ini itu masih ada memang. Tapi aliran-aliran sungai yang ada zaman Belanda itu dari sungai jadi got. Ya, dari 317 anak sungai yang disebutkan tadi ketika masih zaman Belanda, ya sekarang tinggal data terakhir dari PU itu. Ada 17 anak sungai yang masih berfungsi. Ya. Dan itu pun terlepas dari itu kan hari ini dari sungai jadi got. Nah bayangkan lah. Nah ini bahaya nih. Tapi fakta. Apa memang kayak gitu? Itu loh. Dan sebenarnya kan gini, konsep rumah lah misalnya kan. Rumah panggung itu kan itu tujuannya itu supaya tidak mengganggu resapan. Tadi ini kan hari ini semua rumah permanen. Ya kan modelnya nggak ada lagi seperti rumah-rumah Bari kalau orang Palembang bilang. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya kebetulan tinggal di Kandus nih, dekat dengan Kandus TV ya. Nah, itu masih kebanjiran. Kenapa? Karena lemahnya law enforcement. Gitu loh. Rawa-rawa ditimbun. Rawa ditimbun tapi tidak pernah dikawal gitu loh. Kalian timbun rawa, kalian siapkan nggak retensi? Akhirnya Pak kita sebagai penghuninya jadi korban. Nah inilah tugas eksekutif mengawal ini. Mereka digaji untuk itu. Dari yang panjang lebar kita bicarakan tadi, mulai dari anak sungai yang 317 tinggal 17 ya, terus anak sungai sekanak yang menyempit ya. Penimbunan rawa. Nah saran atau untuk pemerintah lah dari Bung Ade itu ke depan biar nggak terkesan ini hanya politik dan hanya untuk kalau di kita itu. Nah mungkin gini Bang Ali potong gitu ya, orang selalu menjustifikasi menghakimi politik. Nggak ada yang salah dengan politik Bang Ali. Kenapa? Politik kalau kita bicara teori ya politik kekuasaan, politik itu adalah negara. Ya, dalam terminologi Islam, politik itu siasat, strategi kita, upaya kita untuk mencapai tujuan. Betul. Nah, yang salah itu politisasi. Nah, siapa yang mempolitisasi? Ya orangnya gitu. Karena politik kan benda mati. Betul. Nah, sekarang saran dari Bung Ade sendiri. Tadi kan sudah ada perda. Ya. Biar tidak dipolitisasi barang-barang yang sudah ada ini. Itu bagaimana? Ya, pertama eksekutif tentu perlu luruskan niat Bang Ali. Bahwa mereka ini digaji oleh rakyat dan harus menyenangkan yang menggaji, kan gitu logika sederhananya. Ya. Nah ini yang banyak nih rakyat mungkin tidak tahu atau tidak mau tahu atau mungkin tidak diberitahu kok. Itu kena cukai. Lampu jalan hidup 12 jam itu enggak gratis. Kenapa? Coba lihat struktur. Ada PPJ, pajak penerangan jalan, belum pajak hotel, pajak restoran ya kan, pajak hiburan dan sebagainya. Ini kan dipungut oleh negara nih. Nah, jadi rakyat jangan lupa kita harus melakukan kontrol.
ini ada aturan. Nah ini perlu memang ya kontrol adik-adik mahasiswa, kawan-kawan NGO ya, civil society lah ya, termasuk kawan-kawan wartawan, termasuk YouTube ini. Saya pikir ini akan memberikan sebagai pengingat lah setidaknya ya untuk eksekutif, bahwa mereka harus betul-betul tadi luruskan niat, dan aturan ini ya jangan jadi pajangan, maksudnya gitu loh. Jadi iya dijalankan, itulah gunanya ada camat, ada lurah. Jadi lurah sama camat kalau masih ada banjir di daerah kekuasaan mereka, berarti dia nggak kerja, sia-sia rakyat bayar. Dikasih sanksi. Oh iya harus dong, mereka digaji, harus punishment rewardnya jelas. Kalau mereka nggak kerja ganti. Yang bisa wali kota dong, karena ya atasan langsungnya kan gitu. Nah ini yang kita mau, supaya tadi mereka jadi pengawal hukum, supaya hukum ini tidak jadi pajangan. Kenapa? Untuk buat hukum ini itu tidak sedikit uang rakyat digelontorkan, ya miliaran rupiah loh untuk bikin satu itu. Berapa gaji anggota dewan, ya resesnya, studi banding, uji materi dan sebagainya itu. Kata kunci dari perbincangan kita hari ini adalah niat baik. Niat baik dulu. Niat baik untuk tidak melakukan yang tidak baik. Ya. Nah jadi intinya untuk ini sudah sekian lama juga kita ngobrol ini. Mungkin ada kata penutup dari Bung Ade untuk kemajuan dan keindahan Kota Palembang yang kita tinggali sekarang ini. Ya, saya pikir hari ini kalau saya berpikir sederhana aja. Kenapa? Karena memang persoalannya sederhana gitu. Nah, tapi tadi sederhana tapi prinsip gitu. Jadi persoalan kita ini muaranya itu ada di wali kota. Ya, sebagai pemangku kekuasaan ya, kebijakan tertinggi di Kota Palembang. Artinya apa? Ya dia harus kawal. Dia harus tunjuk orang-orang yang mampu berkomitmen gitu loh. Kalau enggak ya ganti. Dia kan punya otoritas untuk itu. Bukan yang ABS ya? Iya, bukan yang ABS, bukan terima laporan. Dan menurut saya ini aneh loh. Banjir ini kan bukan baru 1-2 tahun ini, bukan baru 5 tahun ini. Nah, saya minta dan berharap pada Pak Wali Kota untuk betul-betul mengawal tadi Peta. Belum lagi kita lihat itu di Keramasan itu ditimbun. Ini kan aneh kok nggak ada gerakan dari Wali Kota, kan lucu gitu loh. Iya harusnya pikir kenapa sih dulu ya gubernur sebelumnya tidak menimbun itu, malah bikin rumah contoh yang pakai tiang. Pasti ada alasannya kan gitu. Terus kenapa ditumbur hari ini? Ini apa sih motifnya gitu loh. Saya jadi curiga jangan-jangan ada yang diuntungkan dari aktivitas penimbunan itu. Ya balik lagi sederhananya itulah. Hari ini wali kota ya kita berharap ya. Wali kota karena memang dia pemangku kebijakan, ya pemegang kekuasaan tertinggi di Kota Palembang. Jadi semua bertumpu ke wali kota. Itu aja sih sederhana untuk mengawal tadi aturan sudah ada, udah bagus semua. Persoalannya kalau aturan ini nggak dikawal tadi. Saya ingat ada gium terakhir ini Bang Ali, sebagus apapun aturan di tangan orang jelek aturannya pasti rusak. Sebaliknya seburuk apapun aturan itu di tangan orang baik dia akan jadi baik. Nah, tinggal harapan kita itu untuk bisa melakukan ini semua, monggo jadikan hukum sebagai panglima. Jadi jangan politik terus gitu loh, berkonsensus terus. Ada hal-hal yang bisa berkonsensus, tapi ada hal-hal prinsip saya pikir yang harus ditampung. Ya terima kasih Bung Ade untuk waktunya sudah mau meluangkan kita berbincang-bincang di Gandus TV ini. Kuncinya berbuat baik untuk kebaikan Kota Palembang. Intinya itu. Sampai jumpa dengan kami Ali Goi dan Bung Ade. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Gandus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.